Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa di hari Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, setelah 4 pekan kita libur dikarenakan satu dan lain hal, alhamdulillah hari ini acara yang tanya jawab problema muslim, tanyakan saja semua permasalahan agama Anda bersama Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala telah dimulai kembali. Jadi bagi para pendengar yang mungkin kemarin-kemarin masih ada pertanyaan yang belum dijawab, ayo kirimkan segera. Bisa dikirimkan ke alamat email kami di kotak surat @annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger di Annas Radio, atau juga bisa melalui PIN BlackBerry dengan nomor 2633310D, atau bisa melalui Skype di Annas Radio, atau yang terakhir melalui WhatsApp dengan nomor 081317854974. Baiklah, sekarang telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Zulkarnain. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh pendengar, kepada kru Annas Radio dan seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, dan memberikan petunjuk kepada kita semua di atas jalan yang lurus. Innahu jawadun karim wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, seperti biasa sebelum kajian tanya jawab dimulai, Al-Ustadz Zulkarnain akan memberikan tausiah di awal pertemuan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan beliau. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Annas yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaz hadits yang saya akan bacakan adalah milik Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Rasulullah bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Hadits yang mulia ini terdapat di dalamnya wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang memandang di dalam kehidupan ini. Ia melihat kepada seluruh makhluk dalam hal keduniaan, maka Rasulullah memerintah untuk memandang kepada orang yang di bawah kalian dalam hal keduniaan tentunya. Dan janganlah kalian memandang kepada orang yang berada di atas kalian. Ya, karena keberadaan seorang hamba
memandang kepada siapa yang berada di bawahnya. Ini dari hal yang selalu menyebabkan ia ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Tatkala dia melihat ternyata dalam kondisi nikmat dia masih berada di atas banyak dari manusia. Tatkala dia melihat dirinya berpakaian, maka dia teringat masih ada orang-orang yang kurang dalam berpakaian. Tatkala ia berteduh dalam sebuah rumah, dia mengingat masih ada orang yang tidak memiliki rumah tinggal. Dan tatkala ia dalam sehari dan semalam mampu untuk makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, dia ingat bahwa sebagian manusia ada yang makannya mungkin 2 kali, atau mungkin hanya sekali dalam 2 hari, atau mungkin lebih daripada itu, 3 kali atau 1 kali dalam 3 hari. Maka melihat kepada siapa yang dibawa kita dari nikmat, ini adalah suatu kaidah ketenangan dalam kehidupan ini. Hal ini mewariskan berbagai sifat-sifat yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat tersebut, hal tersebut akan menumbuhkan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran adalah sifat para nabi dan para rasul. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura, dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam syakiran li an'umihi, beliau banyak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ya. Dan keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud diperintah untuk bersyukur. I'malu ala Daud syukra, wa amallah kesyukuran wahai keluarga Daud. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk hal tersebut. Dan beliau beribadah kepada Allah hingga pecah-pecah kedua kaki beliau. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal telah diampuni dosa-dosa maaf yang telah lalu dan yang akan datang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu abadan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Maka kesyukuran adalah suatu sifat yang sangat indah bagi seorang hamba. Dan di dalam hadits ini juga, atau pengamalan terhadap hadits ini juga akan membantu seorang hamba untuk memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan seorang hamba yang memiliki kecukupan dan merasa cukup dengan pemberian Allah, ini adalah sumber keberuntungan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Telah beruntung siapa yang berislam dan diberi rezeki dengan sekadar apa yang mencukupinya, dan diberi qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini adalah suatu sifat yang indah apabila dimiliki oleh seorang hamba, maka itu adalah perkara yang membawa kebahagiaan dan keberuntungannya. Iya. Dan juga mengamalkan kandungan dari hadits ini akan menghilangkan dari hamba tersebut sifat dengki, sifat hasad. Ya, berlomba-lomba di dalam menggapai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadits ini adalah hadits yang sangat agung, memberikan makna yang sangat indah di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam hal keduniaan, dan jangan kalian memandang orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang selalu merasa cukup terhadap karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi tausiah singkat dari Ustaz Zulkarnain. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dari sidik91@telkom.net melalui email. Saya bertransaksi emas online dengan cara menyetor uang ke perusahaan penyedia bursa emas online sebesar 100 juta rupiah. Lalu kami diberikan account di website mereka untuk transaksi online. Setelah saya mengetahui ini adalah transaksi yang dilarang oleh syariat, saya berniat untuk berhenti. Namun harga emas saat ini jatuh atau turun dan saya akan mengalami kerugian yang cukup besar jika berhenti bertransaksi di tengah jalan. Sehingga saya berniat akan berhenti dari transaksi ini jika uang saya senilai 100 juta sudah kembali. Uang saya dapat kembali jika harga emas sudah kembali ke harga waktu saya beli pertama. Apa pandangan syariat dengan tindakan tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, saudara yang bertanya telah mengetahui bahwa transaksi yang beliau lakukan adalah hal yang dilarang oleh syariat. Karena itu beliau berniat untuk berhenti. Maka sepanjang seorang mengetahui bahwa ini adalah hal yang dilarang, maka seorang jangan masuk di dalam perkara-perkara yang ia dilarang di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah, fala taqrabuha." Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsahu." Siapa yang melewati batasan-batasan Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, akan di dalam hal yang samar sekalipun Rasulullah SAW memerintah menjauhinya, apalagi si penanya, saudara kita yang bertanya telah mengetahui bahwa ini adalah hal yang dilarang. Rasulullah bersabda, ya, "Man ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka hendaknya maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa mendekati tanah haram itu bagaikan seorang pengembala yang haul al-hima, dia mengembala di sekitar tanah yang dilarang. Dikhawatirkan dia akan masuk di dalam tanah yang dilarang tersebut. Karena itu yang saya nasihatkan sepanjang saudara yang bertanya mengetahui bahwa ini adalah transaksi yang dilarang, maka perputaran di dalam transaksi ini kita nggak mengetahui. Sebab mungkin saja ini transaksi online, ya, hanya dikatakan bursa emas, dan banyak dari bursa kadang hanya nama saja, ya, hanya mengandalkan perputaran duit saja di dalamnya, namun barangnya sama sekali tidak ada. Ya, maka hal-hal yang seperti ini tentunya di dalam menunggu seorang mencapai kembali ke nilai awal 100 juta atau lebih daripada itu, ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa seluruh hal itu dari sumber yang halal. Karena itu yang saya nasihatkan bagi siapa yang masuk di dalam hal yang seperti ini, ya, supaya kalau dia berhenti, dia segera berhenti dan keluar, dia menjaga dirinya. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepadanya hal yang baik, ya, jalan yang baik, menyadari bahwa di dalam transaksinya ada kekeliruan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dia lebih baik. Dan hendaknya diyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu kabar gembira kepada seorang hamba
yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis, "Inna lam tada'a syai'an ittiqa Allah illa abadalaka Allahu khairan min." Sungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti engkau dengan lebih baik darinya. Dan wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Muhammad di Bandung. Semoga Allah menjaga Ustaz agar terus dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat. Apa hukum transaksi berikut? Si A bekerja sebagai pengelola keuangan dan salah satu bentuk pengelolaan keuangannya adalah belanja kebutuhan kantor dulu. Setiap belanja kebutuhan kantor adalah A yang langsung membeli ke pedagang. Sekarang A membeli dari pedagang dan menjualnya ke perusahaan tempatnya bekerja dengan mengambil keuntungan yang wajar. Menjual dengan harga yang relatif sama dengan toko-toko yang menjual barang serupa. Dan si A berada di dua posisi, yakni sebagai penjual dan juga pembeli yang mewakili perusahaan. Dan apakah si A tergolong tidak amanah dan melakukan tindakan korupsi? Barakallahu fikum. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini kembali kepada akad si A ini dengan kantornya. Kalau memang tiap kantor memberikan izin untuk hal tersebut, dia sebagai pegawai di situ, kemudian juga diberikan izin untuk membeli kemudian menjual ke kantor, maka ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah digaji untuk bekerja di kantor tersebut dan salah satu pekerjaannya adalah belanja untuk kantor, maka harusnya si A tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari hasil belanjaan. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Al-Manawi melalui gmail.com. Ustaz, apakah berdoa dengan mengangkat tangan dalam berdoa setelah sholat sampai taraf bid'ah? Apabila bid'ah, bukankah berdoa antara azan dan iqamah boleh berdoa dengan mengangkat tangan dan tidak ada hadis yang melarangnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama dibedakan antara berdoa setelah salat wajib dan berdoa antara adzan dan qomat. Berdoa antara adzan dan qomat diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya di dalam beberapa hadis dan disebutkan bahwa dia adalah doa yang tidak ditolak yang antara adzan dan qomat. Iya. Adapun berdoa selepas salat tidak ada dalil yang khusus menjelaskan ada doa di situ. Maka dibedakan antara dua hal. Nah, begitu syariat doa telah ada antara adzan dan qomat, maka ada pembahasan di dalam etika berdoa, yaitu mengangkat tangan pada tempat-tempat yang memang di tempat tersebut tidak larangan untuk mengangkat tangan, dan juga di tempat tersebut dari tercakup di dalam cakupan umum hadits-hadits yang menganjurkan mengangkat tangan. Ya, karena itu harus dibedakan antara dua permasalahan ini. Ya, dan saya nasihatkan kepada setiap dari muslim dan muslimah agar supaya untuk setiap permasalahan itu diukur dengan dalil, jangan dikiaskan tanpa landasan yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Usama di Brebes. Ana hendak menikah dan Ana merasa sudah wajib nikah karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Jatuhlah ke perempuan A namanya, sebut si A. Tetapi orang tua Ana, keluarga Ana, serta saudara-saudara keluarga Ana bilang jangan buru-buru, serta menyarankan untuk dengan wanita si yang lain yang entah seperti apa. Mohon arahannya dan bagaimana sikap Ana terhadap keluarga. Ana takut dijauhkan dari keluarga. Ya, silakan Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Allah Usama sepanjang Allah telah memandang bahwa diri wajib untuk menikah, maka mengundur dalam hal ini tidak diperbolehkan. Sebab kewajiban itu asalnya dilaksanakan sesegera mungkin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fasta'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintah kalian dengannya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Maka hal yang sudah hukum nikah apabila sudah menjadi wajib atas seseorang di saat dia sudah mampu untuk menikah, dan kalau dia tidak menikah dia jatuh di dalam dosa, maka di sini tidak boleh mengundur. Yang pertama. Kemudian yang kedua, harus diketahui bahwa di dalam memilih pasangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Yankahu atau tunkahul mar'a li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha." Perempuan itu dinikahi karena kecantikannya, atau karena nasabnya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. 4 hal. Kemudian Nabi berkata, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Carilah perempuan yang beragama. Iya. Maka perempuan beragama ini yang didahulukan dari sisi keagamaan. Kalau dia memiliki sifat yang lainnya, maka itu adalah keindahan di atas keindahan. Tapi yang paling pokok adalah seorang mencari agama. Iya. Karena ini yang menentukan keberadaannya bersama istrinya di dalam mengarungi rumah tangga. Apabila agama baik, insyaallah taala semuanya akan menjadi baik. Apabila agamanya rusak, maka tidak ada kecantikan yang bermanfaat, tidak ada pula nasab dan harta yang berharga. Ya, semuanya diukur dengan ukuran agama. Ya. Setiap hal yang pecah itu bisa ditambal oleh keagamaan seorang. Tapi apabila keagamaannya sudah pecah, tidak ada yang bisa menambalnya. Dan jadi yang saya nasihatkan supaya apabila pilihannya telah tepat mencari perempuan yang beragama, maka dia hanya melangkah satu langkah saja, yaitu berazam melakukan nikah tersebut, kemudian melakukan salat istikharah. Kalau hal itu baik untuk dirinya, insya Allah Allah akan memudahkan. Kalau itu tidak baik untuk dirinya, Allah akan memberikan pilihan yang terbaik untuknya. Dan tidak perlu takut ya, terhadap sikap keluarga, sikap yang lainnya. Sepanjang seorang melakukan suatu ketaatan karena Allah, ikhlas dan mencari ridha Allah, menjaga kehormatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Ya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Tony Pangestu di Kalimantan Tengah. Bolehkah kita mempercayai mimpi yang menuntun kita ke arah kebaikan? Misalnya mimpi tentang orang yang dulu selalu menuntun saya, dan apakah ada dalilnya atau dasarnya, Ustaz? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Di dalam beberapa hadis diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, dan ada mimpi dari bisikan diri sendiri. Ya. Kalau mimpi tersebut ya, ada tanda-tanda kebaikan di dalamnya, mengarahkannya kepada kebaikan, maka insyaallah taala itu adalah alamat dari mimpi yang baik. Ya, hanya saja perlu diketahui bahwa seorang di dalam beramal mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada tuntunan dari mimpi pun, dalil syariat telah mencukupi hal tersebut. Karena itu mimpi itu tidak menjadi dasar pijakan, dia hanya sekedar penguat saja. Ya, yang menjadi dasar pijakan perkara yang dilaksanakan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Apabila ada syariatnya, maka bismillah, silahkan dilaksanakan. Tapi apabila tidak ada syariatnya, maka itu adalah hal yang tidak baik, walaupun dianggap baik, ya ditentunkan oleh siapa yang menuntunnya di dalam mimpinya. Ya, wallahu ta'ala. Baik,
Ini ada pertanyaan dari luar negeri, dari Singapura, Ummu Nur. Pertanyaan pertama, menjawab salam dengan tambahan wa magfiratuhu di ujungnya. Apakah hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani? Lalu pertanyaan kedua, jika hendak melakukan hal yang sunnah, namun hal itu akan dianggap aneh, apakah dengan meninggalkan yang sunnah itu dianggap sunnah? Contohnya, salat menggunakan sendal yang bersih dan ruku sambil berjalan ke shaf salat ketika masuk masjid, imam mulai ruku. Mohon tanggapannya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Adapun berkaitan dengan hadis wa maghfiratuhu, ya, ini memang adalah hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau punya pembahasan yang panjang tentang tambahan wa maghfiratuhu ini dalam riwayat apakah sah atau tidak di silsilah hadits sahihah di jilid 3. Ya. Dan di muqaddimah silsilah hadits sahihah jilid 3, Syekh Al-Albani rahimahullah membantah salah seorang dari ulama riwayat yang melemahkan hadis tersebut. Ya, memang beliau tidak menyebut namanya, hanya saja yang saya ketahui beliau adalah Syekh Abdul Salam Barges. Ya, beliau melemahkan hadis tersebut. Silang pendapat antara Syekh Al-Albani dan ulama yang melemahkannya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah hadits as-sahihah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Kabir, di mana Al-Bukhari berkata, qala Muhammadun haddatsana Ibrahim ibn Mukhtar an Syu'bah an Harun bin Sa'ad an Thumama ibn Uqbah an Zaid bin Arqam, dan seterusnya. Guru dari Imam Al-Bukhari di sini Muhammad, ini siapa? Ini tadi titik perbedaan antara Syekh Al-Albani dan ulama yang melemahkan hadis tersebut. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa Muhammad pada riwayat ini adalah Muhammad bin Sa'id Al-Asbahani. Dan Muhammad bin Sa'id Al-Asbahani ini adalah seorang rawi yang thiqah. Ya. Tapi siapa yang saya isyaratkan tadi bahwa beliau melemahkannya dari para ulama, mereka menganggap bahwa Muhammad tersebut bukanlah Muhammad bin Sa'id Al-Asbahani. Ya. Tapi Muhammad itu adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dan Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini adalah seorang rawi yang disepakati oleh penduduk negerinya sebagai seorang yang pendusta dalam riwayat. Iya. Dan subhanallah Syekh Al-Albani rahimahullah di muqaddimah hadits sahihah di jilid 3, beliau membantah panjang lebar, ya, anggapan bahwa dia adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dan beliau membawakan bukti-bukti, ya, hal yang menakjubkan. Dia teliti Tarikh Al-Kabir dari awal sampai akhirnya, bagaimana penggunaan Al-Bukhari dalam menggunakan, kalau beliau menyebut kata Muhammad saja. Ya. Tapi subhanallah, takhrij hadits ini memang oleh Syekh Al-Albani hanya disebut satu saja, satu sumber saja, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir saja. Ya. Dan dari kaidah yang dipakai oleh Syekh Al-Albani sendiri di dalam Al-Muhmalat, di dalam nama-nama yang muhmal, yang tidak diterangkan nama itu secara lengkap, itu apabila nama muhmal itu datang di riwayat yang lain diterangkan dengan tegas, maka riwayat yang lain yang diterima. Karena itu dia datang, dan setelah dicetak banyak buku, dan ini sudah
disebut oleh Syekh Al-Albani di kitabnya Sahihah, dicetak beberapa buku, yaitu kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, dan juga dicetak kitab Al-Kamil karya Ibnu Adi, atau sebelumnya Al-Kamil karya Ibnu Adi sudah ada, dan di dalam dua buku ini terdapat riwayat yang sama seperti riwayat Al-Bukhari, dan di situ ditegaskan bahwa Muhammad adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Maka ini tidak ada keraguan menunjukkan bahwa riwayat tersebut yang benarnya adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dan dengan sendirinya hadits ini adalah hadits yang lemah. Iya. Dan ini saya pernah berjumpa dengan sebagian dari murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah, dan orang yang berkata ini dia sebutkan bahwa Syekh Al-Albani sudah rujuk dari hal itu, dan beliau telah menulis di buku yang beliau miliki ya tentang hal tersebut. Nah, itu yang dipegang oleh ahli hadis negeri Yaman, Syekh Mukbil rahimahullah taala, bahwa tambahan wa maghfiratuhu itu adalah tambahan yang lemah. Dan ini insyaallah taala yang kuat, wallahu taala alam. Ya. Itu yang berkaitan dengan masalah tambahan wa maghfiratuhu di ujung salam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah melakukan sunnah yang dianggap aneh. Ya. Diberi contoh seperti sholat menggunakan sendal yang bersih, rukuk berjalan ke sholat, mulai rukuk. Ya, perlu diketahui bahwa hal-hal yang sifatnya sunnah itu dilaksanakan apabila di kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan sunnah tersebut. Tapi apabila sunnah itu dilaksanakan dan akan mengakibatkan bahaya lebih besar, maka ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Karena itu Rasulullah SAW dari sunnah beliau ingin membangun kembali Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Tapi sunnah beliau ini tidak beliau lakukan di masa beliau hidup, karena beliau khawatir kaum Quraisy yang waktu itu baru masuk Islam, mereka keluar lagi dari Islam. Nah, ini hadits di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, as-sadamtul Ka'bah wa la ja'altuha badain." Wahai Aisyah, andai kata kaummu bukan orang yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah, kemudian saya akan bangun lagi menjadi dua pintu. Sebab itulah pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, ada dua pintu. Ya. Ini tidak dilakukan oleh Nabi karena dikhawatirkan bahaya yang lebih besar. Ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari yang maknanya bahwa bab meninggalkan suatu dari sunnah khawatir akan terfitnah sebagian orang karena sunnah itu dilaksanakan. Nah, ini mana ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, "Hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna yukadzdzab Allah wa rasuluh." Berceritalah kepada manusia apa yang bisa ditangkap oleh akal mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Iya. Karena itu mana-mana yang seperti ini adalah hal yang indah dan hendaknya dijaga oleh seorang. Ya, dan dia mendekatkan Islamin kepada manusia dengan cara bertahap. Ya, dengan hal yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Sebagaimana firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Diperintah dengan hal yang terpenting, itu tauhid, memahami makna la ilaha illallah. Baru setelah itu kepada hal yang lainnya, yaitu diminta memohon ampun dari dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Astuti di Palu, Sulawesi Tengah. Bagaimanakah hukumnya dalam timbangan syariat meminum kopi luwak, yang mana proses kimiawi kopi tersebut dikonsumsi terlebih dahulu oleh hewan luwak, kemudian dikeluarkan melalui bubur atau kotoran hewan luwak,
kemudian diproses lagi dengan cara sterilisasi agar aman diminum oleh konsumen dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau saya di dalam masalah kopi luwak ini, saya nggak pernah memberi suatu ketentuan hukum pasti. Jadi saya mengatakan bahwa kopi luwak apabila ia masuk melalui pencernaan luwak ini kemudian dikeluarkan dan dia masih berada di atas wujud kopi asli, tidak ada dari kotoran yang masuk ke dalam kopi tersebut, maka ini namanya kopi. Dan kopi itu asalnya adalah halal. Tapi kalau dia bercampur dengan sesuatu dari kopi tersebut atau tercampur sesuatu dengan kotoran, ada yang masuk ke dalam kopi berupa kotoran, maka ini artinya telah bercampur dengannya sesuatu yang khabith, sesuatu yang tidak baik. Dan Allah telah berfirman, wa hurrimat alaikumul khaba'ith, dan telah diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Ya, karena itu saya nggak tahu di kopi luwak ini yang mana masuk ke yang pertama atau yang kedua. Ya, nah ini hanya dipastikan kepada mereka yang minum kopi luwak ini. Kalau misalnya dia telah memastikan bahwa itu adalah halal dan pihak tersebut telah melakukan proses yang saya sebutkan tadi, insyaallah taala nggak ada masalah. Ya wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Wati di Singapura lagi, Ustaz, berdosakah saya kalau kadang terbesit di dalam hati ini merasa bosan hidup? Ya, mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, kalau seorang misalnya kadang di dalam kehidupan dia melalui hal-hal yang berat di dalam kehidupannya, kemudian dia merasa bosan hidup, itu kadang tabiat pada manusia. Ya. Dan hal yang seperti ini kalau merupakan tabiatnya tidak dilarang. Hanya saja yang dilarang adalah seorang berharap untuk mati, meminta untuk mati. Ya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, tapi hendaknya dia berdoa dengan doa yang baik. Misalnya seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan yang lebih baik bagiku, dan wafatkanlah saya kalau kematian yang lebih baik bagiku. Maka dia meminta kepada Allah, mohon kepada Allah pilihan apa yang terbaik. Ya, itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, hal yang dimungkinkan bisa baik, bisa kepada tabiat ini sepanjang tidak dihinggapi dengan perasaan putus asa. Ya, sebab putus asa, ya, itu dari hal yang dilarang. Dan kita umat Islam dilarang dari hal tersebut. Ya, innahu la yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qaumud dhallun atau illa dhallun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena itu kalau sifatnya putus asa dari rahmat Allah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di dalam hidup ini ujian dan cobaan, hal yang terbaik bagi seorang hamba adalah bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kehidupan dia syukuri, dia jalankan dengan ibadah, diberi ujian dan cobaan, dia bersabar. Itulah kehidupan seorang mukmin, semuanya adalah kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan di amrul mu'min in amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Sungguhnya perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, ditimpa oleh kelapangan,
dia bersyukur, maka kebaikan dia dapatkan. Kalau dia ditimpa oleh kesusahan, dia bersabar, kebaikan pula yang dia dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, inayah kepada kita semua dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu rahmat dan keberkahannya. Wallahu taala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdul Jamal di Palopo, Sulawesi Selatan. Pertanyaan yang pertama, jika sholat di masjid sendirian ya, tanpa makmum, merangkap muazin dan imam, apakah tetap terhitung berjamaah? Lalu pertanyaan kedua, bolehkah mengikuti kajian atau mengambil ilmu dari manapun sumbernya? Jazakallah khair. Ya, pertama sebelum saya jawab pertanyaannya tentang nama Abdul Jamal, saya mohon maaf untuk hal ini. Yang merupakan Asmaul Husna, nama dari Allah adalah Al-Jamil. Jadi kalau namanya Abdul Jamil, maka itu yang paling pantas. Ya, adapun Jamal itu adalah sifat. Penghambaan tidak disandarkan kepada sifat, tapi penghambaan disandarkan kepada nama Allah. Jadi Abdul Jamil artinya hamba Allah yang maha jamil, yang maha indah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan hidup untuk penanya di dunia dan di akhirat dan untuk kita semua. Adapun yang pertama berkaitan dengan sholat di masjid sendirian tanpa makmum, merangkap muadzin, imam, apakah tetap berhitung berjamaah? Ya, kalau dia adalah seorang yang bertugas sebagai imam di situ sebagai muadzin, dia tugaskan kewajibannya sebagai muadzin, dia tunggu orang yang datang. Kalau tidak ada yang datang, maka Allah telah memberikan pahala sesuai dengan niatnya, karena memang dia niatnya untuk sholat berjamaah. Ya, dan memang ini termasuk masalah di zaman sekarang ini, masjid-masjid besar. Ya, banyak sekali masjid, tapi subhanallah, ya, kadang ada muadzin tapi dia merangkap menjadi imam, dan kadang ada imamnya tapi tidak ada makmumnya. Ya, tidak ada makmumnya. Ini dari hal-hal yang banyak terjadi di masa ini. Ini kembali kepada niat. Tapi kalau dia di pertanyaan ini dia sifatnya masbuk, ya, sholat berjamaah sudah selesai, kemudian dia masuk ke masjid, adzan, kemudian imam, makanya tidak dihitung sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua, mengambil ilmu itu adalah agama. Dan mengambil agama seorang harus ditahu dari sumber yang jelas. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menerangkan sumber pengambilan dari diri beliau. Kata beliau, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Perhatikan, sampaikan dariku, harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sebuah ayat. Ya. Ini hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Al-Bukhari. Hadits ini banyak dipahami oleh orang-orang. Dianggap bahwa dengan hadits ini dia boleh menyampaikan apa saja. Nah, seperti yang kita lihat ada sebagian orang yang punya semangat menyampaikan apa saja tapi tidak punya ilmu. Ya, kadang dia sampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, akidah-akidah batil. Dan dia berdalilkan dengan hadis ini. Hadis ini kata Nabi, "Ballighu anni," sampaikan dariku. Dia tugasnya menyampaikan, bukan membuat-buat, bukan mengarang-ngarang, menyampaikan. Kemudian kalimat Nabi anni dari Nabi, dia harus pastikan bahwa itu dari Nabi. Ya, dari hadis yang sahih. Dan tidak ada yang bisa memastikan seperti ini kecuali orang-orang yang mempelajari ilmu. Ya, walau ayat, walaupun sebuah ayat. Dan kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadzal din, inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Ya, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Iya. Karena itu tidak boleh seorang mengikuti kajian atau mengambil ilmu dari sumber mana saja, apalagi dimaklumi. Sekarang ini banyak orang-orang yang mengajak kepada bidah, banyak kepada kesesatan. Maka harus diambil dari guru yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, guru ini adalah guru yang akidahnya benar. Kemudian syarat yang kedua, guru tersebut adalah lurus manhajnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian syarat yang ketiga, guru tersebut adalah guru yang diketahui menghendaki kebaikan bagi umat. Itu tampak dari ucapannya, dari wejangannya,
dari perbuatannya, dari apa yang dia lakukan, tampak dia adalah orang yang tulus ingin memperbaiki umat. Ini 3 syarat pada siapa kita berguru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Azari di Batam. Apa hukum menembak KTP atau SIM atau semisalnya? Apakah termasuk hukum suap menyuap? apabila KTP dan SIM tersebut telah ditetapkan ketentuannya oleh pemerintah setempat dengan suatu harga atau dengan ketentuan di dalam pengambilan, maka memberi upah tambahan di atas hal tersebut dalam rangka dimudahkan urusannya, itu dihitung masuk di dalam suap menyuap yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal marshi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Wallahu ta'ala alam. Ya, selanjutnya dari Sigit di Cilacap. Di tengah masyarakat yang tidak menentang sunnah jibliyah, semisal memakai gomis, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal, memakai pakaian seperti masyarakat selama tidak melanggar syariat, ataukah memakai pakaian gomis walaupun masyarakat tidak memakainya? Ya, silakan Zat. Ya, ini pertama saya perlu luruskan ya, memakai gamis atau yang semisal itu bukan sunnah jibiliyah. Tidak dikatakan sunnah jibiliyah seperti itu. Ya, jibiliyah itu adalah hal yang kaitannya dengan tabiat. Ya, kalau itu adalah dari perbuatan, dari tabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti cara makan beliau, cara tidur beliau. Disebut di dalam riwayat bahwa Nabi pernah diketemukan oleh Bilal, beliau tidur dalam keadaan mendengkur. Ya, tidak dikatakan tidak ada dari ulama yang berkata bahwa mendengkur hukumnya sunnah atau dianggap sunnah jibiliyah. Sebab ini adalah bentuk dari tabiat yang dilakukan. Karena itu memakai gamis, ya, atau jubah atau yang semisal dengannya itu kembali kepada kebiasaan di tengah masyarakat. Nah, kalau di urf umum di masyarakat kita memakai gamis, jubah itu adalah hal yang dikenal di mana-mana orang memakai. Bahkan sering dilihat di media-media, di televisi dan sebagainya. Maka itu bukan hal yang aneh. Ya, hanya saja kadang di sebagian desa, di sebagian tempat, itu kadang memakainya yang mengandung perhatian bagi yang lainnya. Maka mungkin kalau dia sederhanakan dengan pakaian yang lebih memasyarakat, seperti yang memakai sarung, memakai gamis, maka hal tersebut adalah hal yang bagus insyaallah taala. Iya. Maka ini dilihat kembali kepada di mana dia tinggal, jadi situasi bagaimana, apa maksud dia berpakaian, bagaimana uruf masyarakat, pandangan global masyarakat terhadap pakaian tersebut, ini semuanya memberi pengaruh-pengaruh. Wallahu taala. Nah, ya, selanjutnya Ustaz, dari Abu Zaifah di Tasikmalaya. Ada seseorang ingin meninggalkan sebuah maksiat, kemudian ia berkata, demi Allah, jika saya melakukan maksiat itu kembali, yaitu yang pernah dilakukan, maka saya akan berpuasa 5 hari. Nah, apakah hal demikian termasuk sumpah ataukah nazar? Jika ia melanggar, maka baginya kafarah sumpah ataukah melaksanakan puasa yang 5 hari. Kemudian, apakah ia tidak bisa terlepas dari perkataan dia, yaitu jika seandainya ia ternyata melakukan kembali maksiat tersebut hingga berkali-kali? Ya, syukran Ustaz. Ya, ini kalimat demi Allah, jika saya melakukan maksiat itu kembali, maka saya akan berpuasa 5 hari. Ini sifatnya sumpah ya, ini bukan nadar, ini sumpah. Ya, dan sumpah itu apabila dia langgar, kafarahnya adalah kafarah kafarah sumpah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dia membebaskan seorang budak, sekarang nggak ada budak, atau dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, dan apabila itu sudah berulang kali terhadapnya, dia melanggar, maka dia membayar kafarahnya 1 kali saja. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mustainah di Bekasi. Saya berdagang di toko online. Ada beberapa produk yang saya hanya memajang fotonya. Apabila ada pembeli yang menginginkannya, maka saya akan membelinya.
Tapi karena saya takut dia membatalkan pesanannya, sehingga saya memintanya untuk membayar terlebih dahulu. Apakah cara berdagang saya benar atau tidak, Ustaz? Jazakallah khairan. Iya. Ini sebenarnya risiko ya di dalam kondisi dagang yang dilakukan oleh Nukhti yang bertanya. Ya, jadi dia belum memiliki barang, dia hanya memasang saja produk. Ya, dan memang di dalam bisnis harus seorang siap menanggung risiko. Ya. Jadi kalau misalnya dia meminta DP untuk pesanan, ya di dalam hal tersebut, maka ini terhadap sebuah produk yang belum dia miliki, ya sebuah hal yang belum dia miliki, maka DP di sini adalah hal yang tidak layak. Tapi kalau dia sifatnya B fit dhimma, dia diwakilkan untuk membeli, ya, dan dia meminta DP untuk membeli, kemudian setelah dibeli dengan harga A, dia jual dengan harga B dengan kesepakatan antara keduanya, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya, jadi misalnya seorang dia harga di pasar 50.000, ya nanti dia beritahu kepada pemesan, nanti saya beli harganya 50.000, cuma nanti saya jualnya 60.000. Ya, kepada Anda pemesan. Ya, kalau disepakati maka tidak ada masalah, dia minta DP pun di kondisi ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia hanya memasang produk dan dia sendiri yang ingin membelinya, maka harusnya dia beli dari duitnya sendiri, kemudian dia kirim, setelah itu dia minta bayaran. Ya, sebab itulah yang dikatakan transaksi jual beli. Seorang memiliki barang dahulu, kemudian dia menjualnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak berada di sisimu. Di sebagian riwayat, ma la tamlik, apa yang kamu tidak miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibnu Musa di Jayapura. Bagaimana hukum menjual alat-alat tajam semisal belati atau samurai kepada ikhwan dan juga orang awam, namun di saat menjualnya kita sudah memberitahu kalau barang tajam itu tidak boleh dibawa-bawa dan khusus di rumah saja serta dalam keadaan darurat. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, kalau alat-alat tajam, belati, samurai, jangankan belati dan samurai, pisau dapur saja, ya itu semuanya berbahaya kalau digunakan untuk hal yang berbahaya. Iya. Jadi sepanjang dia tahu bahwa belati dan samurai ini dibeli untuk hanya keperluan disimpan, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu bahwa barang-barang tersebut ya dibeli oleh orang untuk dipakai berbuat maksiat seperti membunuh, berperang dan sebagainya, maka hal itu tidak diperbolehkan karena Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dengan Restu di Bandung. Saya mau tanya, apabila kerja di konsultan IT, terus mengerjakan atau membuat proyek software buat bank, atau mungkin perusahaan asuransi, koperasi, atau mungkin pegadaian, di mana perusahaan tersebut ada transaksi riba, apakah saya termasuk ikut membantu dalam hal riba? Syukran. Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bercampur, ada ribanya dan ada halalnya, ya, dan riba tidak mendominasi, juga alat itu tidak digunakan secara khusus untuk hal yang riba, insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau perusahaan tersebut sifatnya bercampur, ya, kemudian riba tidak mendominasi di perusahaan, kemudian alat itu tidak digunakan khusus untuk bagian ribanya, maka insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Ya, seperti bank misalnya di sini dominasi dia oleh riba. Ya, asuransi ada dua jenis. Asuransi, kebanyakan asuransi adalah riba konvensional, dan koperasi ini ada aneka ragam, tapi banyak juga dari koperasi yang bermuamalah dengan riba. Ya, pegadaian, kalau saya sendiri saya belum tahu ada pegadaian yang benar. Ya,
sesuai dengan syar'i. Nah, karena itu harus dilihat. Jadi kalau yang mendominasi adalah riba, tidak diperbolehkan seorang ikut di dalamnya, karena itu artinya dia ikut membantu dalam hal riba. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Willy di Pasar Minggu. Apakah ada dalil yang melarang untuk meniup gelas ataupun piring sebelum digunakan, Ustaz? Ya, yang dilarang adalah meniup makanan atau minuman yang sudah ada di gelas dan di piring. Adapun kalau dia meniup gelasnya dan piringnya, saya nggak tahu ada larangan dalam hal tersebut. Dan kadang seorang perlu untuk meniupnya kalau misalnya ada debu yang melekat di situ atau ada hal yang lain. Iya. Jadi larangan hanya ada di dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim. Itu larangan meniup pada minuman ataupun makanan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya dengan Abu Saleh di Kebumen. Ustadz, Ana pernah membaca hadis, siapa yang memiliki rambut hendaknya dia muliakan. Bagaimana maksud memuliakan rambut ini, Ustadz? Ya, maksud memuliakan rambut, hadisnya di Sunan Abi Dawud ya, man kana lahu sya'run falyukrimuh. Barang siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya. Ya, maksud dari hadis hendaknya dia rawat, dia pelihara. Ya, itu maksud dimuliakan. Hanya saja di dalam masalah menyisirnya, ya seorang jangan terlalu sering menyisir rambutnya. Ya, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayam tasyitu illa gibban, beliau tidak bersisir kecuali kadang-kadang saja. Ya, Allahu Ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah melalui email gmail.com. Ana seorang tenaga kesehatan gigi. Apakah boleh Ana menerima penghasilan tambahan pada saat bertugas? Mengingat pelayanan tambahan tersebut tidak masuk dalam tugas pokok. Misalnya pasien meminta untuk dibuatkan gigi palsu dan saya menerima upah tambahan dari pembuatan gigi palsu tersebut. Jazakallahu khair. Ya, kalau dibuatkan untuknya gigi palsu di luar jam kerja, ya, dia membuat gigi palsu di luar jam kerja, itu tidak ada masalah. Ya, dan ini semuanya terkait pada izin dari instansi dia kerja. Kalau memang diizinkan hal tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, ya jangan menerima pesanan di saat dia bekerja saja, itu tidak diperbolehkan. Dia menerima pesanan, menerima upah, membuat harus di luar jam kerja. Sebab di jam kerja dia telah digaji, telah ada akad untuk bekerja dan dia telah menerima gaji. Artinya ketika dia siap menerima gaji, itu artinya dia telah menjual waktunya. Ya, dan seorang muslim harus menjaga amanah yang diberikan padanya. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Umudaka di Bogor. Ana mau tanya Ustadz, dakwah apa yang pertama kali kita katakan kepada orang yang tidak mempercayai agama? Dia sedari kecil beragama Islam, namun karena suatu hal ia tidak lagi percaya pada agama apapun. Namun yang Ana lihat, ia sendiri sedang dalam pencarian agama itu sendiri. Ya, silakan Ustaz. Ya, yang pertama di orang-orang yang seperti ini diberikan kepadanya pendalilan-pendalilan yang membuat dia bisa berpikir, bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya, diajak untuk memperhatikan alam semesta ini dengan segala isinya, tentu ada penciptanya, ya, tidak, dan tentunya dengan aturan yang sangat rapi seperti ini, pasti ada yang menciptakannya. Langit yang diperhatikan dari penciptaan alam semesta, kemudian dari situ ketika dia mulai berpikir, berakal, ya, maka diajaklah ia untuk masuk di dalam memahami keindahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini secara global ya, dan untuk rinciannya memang perlu untuk dipelajari. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya dari Afifah di Tangerang. Mau tanya, apakah dianjurkan untuk menyembunyikan berita khitbah? Tentang hadis, sembunyikan khitbah, sebarkan nikah. Apakah itu hadis sahih, Ustaz? Ya, saya nggak tahu ya tentang masalah menyembunyikan khitbah ini.
Adapun menyebarkan nikah, betul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'linu bin nikah," sebarkanlah nikah tersebut. Adapun menyebutkan khitbah, saya nggak tahu tentang hal tersebut. Ya, apakah haditsnya sahih atau tidak? Tapi khitbah tidak ada masalah diketahui. Karena itu datang salah seorang sahabiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Nabi tentang dua orang yang mengkhitbahnya. Iya, tentang dua orang yang mengkhitbahnya. Dan selainnya dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa berita khitbah itu adalah hal yang biasa, wajar kalau diketahui. Iya. Nah, apalagi khitbah telah diterima, itu kadang harus diketahui agar supaya jangan ada seorang muslim yang mengkhitbah perempuan di atas khitbah saudaranya. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ummu Abdillah di Depok. Ustaz, saya mau tanya, apa benar ketika azan dikumandangkan tidak boleh sholat? Bagaimana ketika azan selesai, kemudian kita sholat lalu terdengar lagi azan dari masjid lagi? Ya, silakan, Ustaz. Ya, apabila seorang mendengarkan adzan, ya yang disyariatkan baginya adalah menjawab adzan. Ya, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Apabila kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti yang dijawab oleh sutukan adzan. Ya, dan ini menurut pendapat yang rajih bahwa perintah jawablah adalah perintah sunnah muakkadah, bukan wajib. Karena itu sunnahnya adalah seorang tidak sholat, tapi dia menjawab adzan. Iya, dia menjawab adzan. Dia berlaku di semua keadaan kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat bagi orang yang masbuk atau orang yang masuk ke masjid dan muadzin sedang adzan, maka yang disunnahkan baginya dia segera sholat, tidak menunggu adzan selesai. Sebab mendengar khutbah itu lebih wajib, mendengar khutbah adalah wajib, sedangkan menjawab adzan hukumnya sunnah saja. Kalau dia sudah menjawab adzan, kemudian dia mulai melaksanakan sholat, kemudian terdengar adzan lagi, maka adzan yang kedua ini ya tidak mesti dia jawab, sebab dia di kondisi sedang sholat. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi sholati syughla." Sungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Samarinda. Ustaz, ana mau nanya, apakah beda khawarij dengan bugot? Apakah ancaman dosa kadarnya sama antara khawarij dan dengan bugot? Ya, memang dibedakan oleh para ulama antara khawarij dan bugot. Hadits-hadits tentang khawarij ini sifatnya lebih keras. Iya, sifatnya lebih keras daripada ancaman-ancaman yang berkaitan dengan bugot. Orang khawarij ini yang dikatakan sebagai anjing-anjing api neraka, sebagai syarru qatla tahta dinis sama, ya, bangke-bangke yang terbaik dibunuh di bawah kolong langit dan sebagainya, dari hadis-hadis yang mencela kaum khawarij. Ya, dan itu tidak berlaku pada bugot. Perbedaan antara keduanya, khawarij adalah siapa yang melakukan kudeta dibangun di atas keyakinan, dia meyakini itu adalah ibadah. Ya, adapun bugot, dia juga melakukan kudeta, melakukan lampauan batas, tapi dia tidak meyakini itu diperbolehkan karena ambisi dunia, kekuasaan yang semisal dengannya. Ya. Dan ada perbedaan-perbedaan yang sangat banyak antara khawarij dan bugot ini. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Budi melalui BlackBerry Messenger. Ana ingin beli mobil Avanza, lalu Ana datang ke bank muamalat agar dia yang beli mobil itu cash, lalu dijual ke Ana dengan kredit. Apa ini boleh, Ustaz? Atau bagaimana yang syar'i dalam permasalahan ini? Ya, silakan, Ustaz. Ya, boleh saja bank tersebut membelikan mobil untuk Anda, untuk al-akh Budi yang bertanya. Ya, boleh pihak bank membeli mobil, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, pihak bank membeli putus dulu mobil itu. Ya. Setelah beli putus mobil tersebut, baru setelah dia miliki, baru dia melakukan akad transaksi. Syarat yang kedua, disyaratkan apabila
pihak pemesan, yaitu al-akh yang bertanya di sini, al-akh Budi, kalau pihak pemesan membatalkan, maka bank tidak boleh memaksa untuk membeli. Kemudian syarat yang ketiga, apabila mobil itu terjadi kerusakan sebelum akad transaksi dilakukan, maka kerusakan ditanggung oleh pihak bank. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak terpenuhi itu masuk ke dalam bentuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Akilah di Depok. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum menikah dengan suami yang tidak sholat? Bagaimana statusnya, sah atau tidak? Lalu bagaimana jika marah dalam keadaan masih sadar suami mengucapkan kata cerai kepada istrinya? Kalau jatuh talak, apa yang dilakukan istri? Dan peristiwa ini sudah terjadi 2 kali, Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukran. Jazakallah khair. Ini ada 2 hal ya. Yang pertama tentang masalah menikah dengan suami yang tidak sholat. Tidak diperbolehkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Ya, karena seorang yang meninggalkan sholat itu menurut pendapat yang lebih kuat ya adalah dianggap tidak berada di atas keislaman. Rasulullah SAW bersabda, "Baina ar-rajul wasyirk as-salah atau al-kufur as-salah." Antara seorang dengan kesyirikan atau kekafiran adalah salat. Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Buraidah, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Iya. Dan sejumlah riwayat ya juga ayat-ayat umum dipakai sebagai dalil oleh para ulama akan hal tersebut. Ya, walaupun ini masalah ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum kafir orang yang meninggalkan sholat, tapi seorang perempuan tidak menikah dengan suami yang tidak melakukan dengan seorang yang tidak sholat. Karena itu dinasihati untuk dia sholat. Ya, dinasihati untuk dia sholat. Kemudian yang kedua, apabila suami mengucapkan kata talak, kata cerai dalam keadaan dia sadar, maka itu terhitung cerai. Dan apabila itu sudah terjadi 2 kali, maka sudah terhitung talak kedua. Apabila di 2 majelis yang berpisah, di 2 tempat yang berpisah. Ya. Dan hendaknya si suami diingatkan bahwa dia hanya memiliki talak sekali lagi. Apabila terjadi kata cerai sekali lagi, maka keduanya harus berpisah selama-lamanya. Kecuali kalau si istri sudah menikah dengan orang lain, kemudian dia cerai, barulah boleh keduanya untuk rujuk kembali kalau dipandang ada kebaikan. Ya. Perian tentang hal ini ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah ringkasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Fadil Abu Hikam di Lampung. Bolehkah seseorang mengatakan kepada saudaranya sesama Ahlussunnah yang keadaannya jarang ngaji dan jarang terlihat sholat berjamaah dengan kata, mungkin kalau kamu mati dalam keadaan ini kamu mati jahiliyah? Ya, gimana, Ustaz? Ini ucapan yang tidak diperbolehkan seorang berucap seperti itu. Ya, memastikan kondisi yang tidak baik kepada seorang. Dan hendaknya orang yang mengucapkan ucapan seperti ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu dalam sebuah riwayat ada seorang yang berkata kepada saudaranya, tiap kali dia jatuh dalam dosa, dinasihati lagi, jatuh dalam dosa kembali. Ya, maka saudara yang ahli ibadah berkata kepadanya, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Maka Allah berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku, saya tidak mengampuni si fulan. Saya telah mengampuninya dan saya telah menghancurkan amalan kamu, atau semana dengan hal tersebut. Ya, karena itu tidak diperbolehkan seorang berucap kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, orang yang jatuh di dalam kekeliruan, misalnya kadang bolong dalam sholat berjamaah, ini dikhawatirkan padanya kejelekan, tapi jangan dipastikan ya dengan hal yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad di Bogor. Seorang anak sekolah dasar mendapat hadiah untuk mengajak teman sekelasnya dan guru-gurunya untuk pergi ke luar negeri setelah memenangkan undian dengan mengumpulkan nama tokoh-tokoh penemu.
Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah kami gurunya bisa mendampinginya? Mohon penjelasannya mengingat hal ini baru terjadi di sekolah kami. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya. Jadi untuk hadiah di dalam masalah ilmu seperti itu, ya itu diperbolehkan kalau memang ilmu tersebut dari ilmu yang ada maslahatnya, ya ada kemanfaatannya. Dan mengambil hadiah di belakangnya sepanjang yang memberi hadiah adalah pihak ketiga, maka insya Allah taala itu tidak ada masalah. Dan kalau guru pun mendampingi ikut di dalam hadiah tersebut, insya Allah taala nggak ada masalah. Ya. Baik, dengan pertanyaan tadi maka berakhir sudah acara kita tanya jawab Problema Muslim bersama Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, hafizahullah taala. Ya Ustadz, mungkin di akhir ingin memberi kesimpulan. Yes, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar Mas Radio. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, demikian tadi acara kami Tanya Jawab Problema Muslim. Bagi para pendengar yang pertanyaannya belum terjawab untuk malam ini, insya Allah akan kami coba bawakan kembali di pekan-pekan berikutnya. Baiklah, cukup sekian dulu acara kami untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.